Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa yang ada di online ya. Nah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan mari kita mengucapkan salawat dan ring salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim. Nah, sekarang saya mau ingatkan lagi karena beberapa pertemuan lagi kayaknya habis dah. Nah, jadi ingatkan di murojaah pelajaran-pelajarannya, baik siapa namanya Imam Al-Jazari, biografinya dibaca-baca, kemudian makharijnya, sifatnya, dan semua yang pernah disinggung, biar lebih ini. Nah, karena ujiannya nanti pilihan ganda katanya, mintanya kiainya pilihan ganda. Nah, jadi walaupun pilihan ganda, tetap tidak semuanya mudah kan? Tapi jawabannya sudah ada, tinggal dipilih. Baik. Nah, sekarang kita ulang lagi. Siapa yang masih ingat makhrajnya huruf dal? Nah, apa? Dal. Dal. Hmm. Pangkal gigi di atas. Baik. Jazakillah. Fadhallahu alaik. Siapa yang masih ingat sifat istitolah? Apa istitolah? Baik. Panjangnya suara seiring dengan panjangnya makhraj ya. Huruf apa yang memiliki sifat istitolah? Ini dulu. Huruf dhad. Baik. Ain. Saya mau tanya ain. Udah? Tadi udah? Oh, udah jawab. Wah, berarti yang lain. Ini siapa namanya? Oh, belum jawab. Oh, baik. Khusus untuk ain, saya mau tanya. Yang digolongkan ke mat tabi'iynya ada berapa? Oh, nggak datang kemarin ya? Yang ini berarti? Datang juga kemarin? Enggak? Enggak. Ayo baca. Yang digolongkan ke mat tabi'i. Biar ingat. Mat-mat yang digolongkan ke mat tabi'i ada berapa? Apa itu? Baik. Ya, sekarang kita akan menjelaskan mat lazim. Sebelum kita masuk ke mat lazim harfi, saya ingin bertanya dulu. Siapa yang mengingat di sini mat apa yang disebut dengan mat farqi? Mat apa yang disebut dengan mat farqi? Mat apa yang disebut dengan mat lazim? Mat farqi. Saya sebut juga namanya tadi. Mat lazim kalimi, musakal dan mukhaffaf. Di musakal juga ada, di mukhaffaf juga ada. Nggak di murajaah kayaknya nih. Baik, berapa yang tergolong ke mat farqi dari mat lazim? 4. Berapa kata? 3. Apa itu kata? Kemudian? Saya tanya, kenapa disebut dengan mat farqi? Kemarin saya sudah jelasin. Dia bangunannya bukan
asli, tapi dimasuki hamzah istifham. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjelasan mad lazim harfi di halaman 107 ya di bukunya. Nah, mad lazim, sebelum kita menjelaskan mad lazim harfi ini, ada 4 kategori yang saya ingin jelaskan mengenai bab di sini yang kita akan jelaskan. Yang pertama adalah alif. Alif itu tidak bermad karena huruf tengahnya bukan huruf mad. Apa huruf tengahnya? Lam. Ya, berarti lam bukan huruf mad. Kemudian ia berharakat maka tidak memiliki panjang. Nah, itu alasannya ya. Kemudian yang kedua ada huruf mad lazim, ada huruf harfi yang pembuka kata dalam Al-Qur'an yang hanya dipanjangkan 2 harakat. Ada 5 huruf. Apa itu? Hayyun tohara. Apa? Hayyun tohar. Nah, nanti setiap dari hurufnya terdiri dari 2 huruf. Setiap dari hurufnya terdiri, paham nggak tuh? Paham. Berarti kalau ha apa? Ha dan alif. Ah, mantap, mengikut semuanya ya. Kemudian yang ketiga huruf sanaqussu lakum. Setiap dari hurufnya terdiri dari 3 huruf. Yang tengahnya huruf mad. Nah, sanaqussu lakum artinya apa? Kami akan kisahkan kepada kalian. Nah, baik. Nah, huruf ini tengahnya pasti ada huruf mad. Apa itu? Sin. Kalau sin apa tengahnya? Ya sukun. Nah, kalau nun tengahnya apa? Waw sukun. Kalau qaf tengahnya apa? Kalau shad tengahnya apa? Kalau lam tengahnya apa? Kalau kaf tengahnya apa? Kalau mim tengahnya apa? Nah, berarti semuanya huruf mad karena dia sukun. Maka ini harus dibaca berapa? 6 harokat. Ya. Kemudian yang keempat adalah ain. Ain ini tengahnya apa? Iya, tapi dia bukan mad. Dia apa? Lin. Nah, berarti dia boleh dibaca 6 atau 4, tapi lebih utama dibaca 6. Disebutkan dalam apa? Tufa apa tuh? Watulu akhas. Sudah tufa kan? Nah, baik. Berarti ingat-ingat juga tufanya. Nah, sekarang mad lazim terbagi menjadi mad lazim harfi terbagi menjadi apa itu? Harfi mukhaffaf dan harfi musaqqal. Apa pengertian mad lazim harfi mukhaffaf? Udah paham nggak tuh? Mad yang berkumpul dengan sukun. Sebutin hurufnya. Apa huruf muqatta'anya di situ? Sanaqussu lakum atau naqasa asalukum. Berarti sin. Apa itu sin? Mad yang berkumpul dengan sukun. Berarti mana mad di sini? Ini mad si tobi kan? Setelahnya apa? Berkumpul juga dengan sukun. Berkumpul dengan sukun. Sin ini huruf apa nih? Disebut dengan huruf muqatta'ah yang menjadi awal pembuka surah itu disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah. Kemudian dibaca berapa? 6 harakat. Kecuali ain. Ain itu boleh dibaca berapa tadi? 6 atau 4. Ya, baik. Contohnya di sini adalah ain, sin, dan qaf. Ini berapa tadi bolehnya? 6 atau 4. Ini berapa bolehnya? 6. Ini berapa bolehnya? 6. Di antara ini ada ikhfa ya.
Udah paham? Mengapa ada ikhfa? Nah, di sini ada apa huruf akhir huruf sin ini? Nun sukun kan? Ketemu dengan qaf karena yang menjadi awal daripada hurufnya. Nah, berarti ikhfanya tebal atau tipis? Kenapa tebal? Nah, kadang huruf. Sila, alhamdulillah. Ingat ya. Nah, berapa harakat dengungnya? Harakat dengung yang saya tanyakan? Dua. Ingat, harakat dengungnya dua. Harakat panjangnya hurufnya 6. Harus dibedakan ya. Nah, di sini ada apa ini? Ain ketemu sin, ada apa hukumnya di situ? Ada ikhfa juga ya. Nah, kenapa ada ikhfa di situ? Karena ain. Ada nun sukun ketemu apa nih? Ketemu sin. Hukumnya ikhfa. Ikhfanya dibaca apa? Tebal atau tipis? Kenapa tipis? Fal. Nah, kan huruf istifal. Nah, baik. Nah, sudah dipaham kan? Siapa mau praktek baca? Rani mau baca? Oh, Ani. Oh, Ani, ayo. Oh, silakan. Ikhfa-nya itu dibaca setelah berakhir bunyi si-nya. Jangan langsung dimasukkan ke hidung. Menjadi sengau. Nah, baca dulu akhirnya ai. Itu baru ikhfa-nya. Baru habis si qaf. Jangan langsung ayo. Ah, itu jadi sengau bunyinya. Jadi habis dulu bunyi ai, baru nunnya di sini, baru ikhfa di sini. Jangan di sini ikhfanya di tengahnya. Nah, karena di sini ada apa di sini? Ada dengungnya di sini, don sukun. Nanti bunyi sengau kalau di awal, dari awal sini. Nah, jadi ain berapa tadi? 6. Mulai dari 6 karena 6 yang paling utama. Waktu lu khas. Nah, ingat itu di apa itu? Tuhfah. Nah, berarti 6 ya. Berarti baca 6 boleh 4 ya, tapi 6 lebih utama. Nah, berarti bacanya ayyasin qaf. Ah, begitu. Apa lagi contohnya? Yang lain? Tidak ada. Nah, sekarang kita pindah ke mad lazim harfi mutsaqqal. Nah, ini sudah dipaham kan? Udah. Nah, apa pengertian mad lazim harfi mutsaqqal? Apa tadi huruf muqatta'ah? Ah, baik. Mad yang berkumpul dengan huruf muqatta'ah setelahnya apa? Mad yang berkumpul dengan huruf sukun yang digabungkan pada huruf muqatta'ah setelahnya. Baik, contohnya adalah alif lam mim. Nah, kita sudah jelaskan ini kan di pertemuan pertama kalau nggak salah ada yang mulai baca alif lam mim itu. Nah, kita jelaskan lagi. Di sini nggak ada mapnya tadi ya. Karena kenapa? Tengahnya bukan huruf mad. Kemudian lam ada huruf mad. Lam. Kemudian ini ada huruf mad. Apa tadi? Mad yang ini adalah mad. Apa nih? La. Berkumpul dengan sukun. Apa sukunnya? Mim. Kemudian didgamkan ke huruf muqatta'ah setelahnya itu mim. Ini kan lamnya huruf muqatta'ah. Mimnya juga huruf muqatta'ah. Ketika ini didgamkan ke sini jadi dia apa namanya? Musaqqal. Dilambangkan dengan tasydid. Jadi yang enggak ada didgamkan berarti dia mukhaffaf kayak tadi, ikhfa doang. Kalau ini musaqqal ini apa ini? Mim ketemu mim. Mislain atau mutamatsilain. Jadi paham kan? Mulai contoh yang lain. Apa contoh yang lain?
Tosin. Ini mat apa namanya ini? Dibaca ya huruf muqatta'ah, dibaca mat tabi'i kan? Ini sinnya sin. Kemudian mim. Apa pengertian tadi? Mat. Mana matnya? Si. Apa? Si. Kenapa disebut si ini mat? Karena sebelumnya kasrah, setelahnya ya sukun. Sebelum ya sukun adalah kasrah. Itu mat apa namanya? Mat tabi'i. Setelahnya mat tabi'i apa ini? Yang sukun. Berarti mat yang berkumpul dengan huruf sukun. Kemudian dia diidghamkan ke muqatta'ah setelahnya. Apa itu? Nun dia diidghamkan ke mim, ini apa namanya? Idgham bi gunnah. Berarti idgham juga, berarti dia musaqqal. Dengungnya berapa di sini antar sini? 2. Baik. Alhamdulillah. Udah selesai, dipaham semuanya? Ini mat apa ini? Musaqqal atau mukhaffaf yang ini? Mengapa mukhaffaf? Tidak diidghamkan ke setelahnya. Baik. Ini juga sama, akhir daripada alif lam mim ini mukhaffaf atau musaqqal? Kenapa? Nanti setelahnya ya. Sudah bisa membedakan mukhaffaf dan musaqqal. Kalau gitu alhamdulillah. Nah, sudah. Sekarang kita pindah ke bait berikutnya. Di situ ada tabelnya ya. Tinggal dibaca di situ. Kalau di situ ada berkumpul dengan ikhfa, berarti dibaca ikhfa. Kalau di idgham berarti dibaca idgham. Masing-masing kadarnya 2 harakatnya. Kalau idhar berarti dibaca idhar. Apa contohnya idhar? Apa contohnya? Alif lam ra. Mantap. Idhar apa namanya? Idhar syafawi. Sekarang bait ke-71. Wa wajibun in ja'a qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kilmati. Dan wajib adalah jika ada mat sebelum huruf hamzah yang keduanya tersambung dan terkumpul dalam satu kata. Jadi kita bahas sekarang dalam mat apa namanya? Mat wajib muttasil. Muttasil artinya tersambung. Tersambung dalam satu kata ya. Apa pengertiannya tadi? Huruf mat yang bertemu dengan hamzah pada satu kata. Kita ambil contoh. Dicontoh atau enggak usah? Apa mau contohnya? Ja'a. Mana matnya? Ja. Ini mat apa ini? Mat bertemu dengan apa? Hamzah. Berarti penyebabnya di sini menjadi mat far'i karena ada hamzah. Baik. Nah, penyebab mat far'i itu ada berapa? Apa itu? Sukun dan hamzah. Fatahallahu alaikun. Nah, ini yang menjadikan dia mat far'i karena ada hamzah setelahnya. Kalau ini tadi yang menjadikan mat far'i karena ada sukun setelah mat. Itu kebanyakannya sukun kan? Di sini sekarang kita akan pelajari. Baik. Dibaca berapa ini? Kalau kita wasal, ini boleh berapa? Kalau diwasalkan berarti 4 atau 5. Kalau kita waqaf, boleh ditambah dengan 6. Karena di sini menjadi arid lisukun. Nanti kita jelaskan pertemuan 2 mat ya. Sudah dipahami?
Berarti kalau hani a itu kalau wakaf berapa aja? Nih. Hani ini kan mat apa ini? Hah? Mat wajib. Ini kalau kita wakaf berapa? Hmm? Mat wajibnya saya tanyakan. Kalau ini kan ini kita wakaf boleh? Boleh 6. Kalau ini tetap 4 atau 5. Mengapa? Oh, di tengah kata. Mantap. Fatahallahu alaik. Ah. Hah? Karena dia tidak berakhiran. Hamzanya bukan di akhir tapi di tengah. Di tengah ya. Maka tetap 4 atau 5. Nah, sekarang bait 72. Wa jaizun idza ata munfasila aw arada sukunu waqfan musjala. Artinya dan jaiz. Jaiz itu boleh dibaca pendek. Jaiz artinya boleh dibaca pendek, boleh dibaca pertengahan dan boleh dibaca panjang ya. Nah, kapan terjadi jaiz ini? Jika ada hamzah bertemu dengan apa? Dengan mat yang terpisah dalam dua kata atau ada sukun yang bertemu dengan mat. Nah, jadi jaiz itu ada dua. Jaiz ada dua. Nah, yang pertama jaiz yang disebabkan oleh pertemuan dua huruf. Pertemuan huruf mad dan huruf hamzah pada kata yang berbeda. Nah, ini akan jelaskan menjadi mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil pengertiannya apa? Sudah dipaham pengertiannya atau belum? Belum, ada yang belum. Berarti. Kayak tadi juga mudah. Nah, apa pengertiannya? Huruf mat? Baik. Inna a toy naka. Nah, di sini mana matnya? Nah, ngapa di sini mat? Ada fathah diikuti alif setelahnya. Berarti dia mat apa nih? Mat tabi'i. Diikuti oleh hamzah pada awal kata setelahnya. Nah, hamzah ini yang menjadikan dia mat far'i. Kayak tadi. Nah, asalnya ini mat tabi'i. Apa itu mat tabi'i? Mat yang dibaca sesuai dengan tabiatnya. 2 harakat. Nggak boleh lebih. Nggak ada kurang. Nah, tapi karena ada yang menyebabkannya dia mat far'i. Apa itu penyebabnya? Hamzah. Maka dia boleh berubah dari hukum aslinya yang 2 harakat menjadi 4 atau 5 ya. Nah, kecuali ada jalur thayyibah boleh 2, ada hukum tersendirinya yang harus dibahas di situ, yang berbeda dengan 4 atau 5. Nah, maka di sinilah yang membuatnya boleh melebihi daripada tabiatnya. Nah, tabiat itu adalah disebut dengan tabi'i. Nah, berarti boleh dibaca 4 atau 5. Jadi paham pengertiannya. Nah, yang digolongkan ke mad arid li sukun ini ada berapa? Mad jaiz munfasil. Bentar. Kenapa disebut dengan munfasil? Munfasil artinya terpisah. Kalau muttasil artinya menyatu, bersambung ya. Nah, sekarang mad silah kubra. Apa artinya mad silah kubra? Huruf hal dhamir yang bertemu dengan qat'i dalam 2 kata yang terpisah. Baik. Hak dhamir. Hak dhamir tahu nggak yang namanya hak dhamir?
Yang pernah belajar nahu apa hak dhamir? Hah? Apa itu hak dhamir? Ada pengertiannya di situ. Tinggal dibaca doang. Ah, apa? Hak yang menunjukkan mufrad muzakkar gaib. Hak dhamir gitu gitu doang pengertiannya. Hak yang menunjukkan mufrad muzakkar gaib. Kalau di sini ya, karena enggak kalau ada juga haknya. Hak itu menunjukkan perempuan yang gaib. Apa di sini? Ha, tapi ini kita nggak bahas di sini, nggak ada kaitannya di sini. Nah, karena kalau ini ada setelahnya, dia jadi makna apa? Majais asli, nggak digolongkan ya. Kenapa? Karena kalau kita wakaf tetap bacanya ha. Kalau kita wasal juga bacanya ha. Beda kalau dia untuk domirnya laki-laki. Apa tadi itu? Hui, hu. Nah, ta'amihi anna. Wahabana lahu ishaq. Kita ambil contoh lahu ishaq. Oh iya, silahkan. Tapi kalau nanti ada ujian nggak dijawab, kita ikuti rasamnya semua nih. Nah, tapi ini yang tanda ini bukan dari Rasam Usmani ya. Nah, yang tandanya itu Ishaq. Lahu. Nah, ditambahin waw kecil di sini. Waw kecil ini bukan dari Rasam Usmani. Nah, kalau disambung ini jadi makna apa? Masilah kubro. Nah, sama nggak bentuknya dengan ini? Sama ya. Kalau disambung. Nah, kalau disambung bacanya berapa harakat di sini? 4 atau 5. Berarti ini digolongkan ke hukumnya majais munfasil. Mengapa digolongkan? Kemarin kita sebutkan kalau digolongkan itu karena tidak terpenuhi apanya? Syaratnya secara utuh. Kalau majais munfasil, kalau kita berhenti berarti ini dibaca 2 harokat ya. Kalau ini kita berhenti dibaca nggak ada. Ini jadi haknya jadi sukun lah. Artinya digolongkan ketika kita wasal ya. Jadi digolongkan karena wakaf karena ada yang membuatnya berbeda kalau berhenti. Tapi ini kalau berhenti dibaca 2 harakat, kalau ini nggak ada. Tapi kalau disambung jadi namanya mad sila kubro. Hukumnya ke majais mufasil. 4 atau 5. Udah dipaham? Ada nggak belum paham? Hmm? Ini udah paham. Satu lagi contoh. Baik, ta'amihi anna. Ta'amihi. Ini juz berapa ini? Ayo, siapa sudah sampai ke sini? Ta'ami. Ini tapi kalau di cetakan Indonesia misalnya ada alif kecil di sini. Bukan ya. Kalau ada ke belakang. Ini juga sama. Kalau cetakan Indonesia dhammah terbalik di atas. Itu. Bedanya cetakan Timur Tengah dengan cetakan Indonesia. Nah, ini kalau cetakan Indonesia berarti dia alif kecil di bawahnya. Tapi ya begitu. Tapi nggak sesuai karena alif itu dia
berpasangan dengan fathah, bukan berpasangan dengan kasrah. Nah, ta'amihi. Ada di sini apa? Kasrah. Mana mat tabi'inya? Ditambahkan ya kecil. Ya kecil yang di sini bukan dari Rasmus Usmani. Nah, hanya tambahan ulama untuk mempermudah bacaan kita kalau diwasalkan ya. Nah, ta'amihi anna. Ta'amihi anna. Ini apa nih? Hak. Mana hak dhamirnya? Nah, ini menunjukkan mufrad mudzakkar bertemu dengan hamzah. Ini di awal kata, di tengah kata, atau di akhir kata? Di awal kata. Ini matnya di mana matnya? Hi kalau disambung. Berarti di sini ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah kalau disambung. Udah paham? Sama di sini, mat tabi'i dengan hamzah kalau disambung. Hukumnya sama. Maka ketika bertemu dengan mat tabi'i dan setelahnya ada hamzah, hukumnya sama dengan ini, mat tabi'i setelahnya hamzah. Udah paham? Masih ada nggak belum paham? Udah. Jangan hanya siapa tahu ngantuk, ngangguk-ngangguknya. Nanti dibacanya berapa tadi? 4 atau 5. Baik. Kak, ini kalau diwasalkan ya. Kalau berhenti kembali ke hukumnya masing-masing. Kalau di atas 2, kalau di sini nggak ada. Mati dia. Nah, baik. Sekarang kita bahas majais yang kedua. Majais yang kedua adalah mad arid lisukun. Nah, ini terjadi karena waqaf. Nah, karena mad arid lisukun, apa artinya mad arid lisukun? Nah, huruf mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Udah paham nggak pengertiannya itu? Siapa yang belum paham? Semuanya udah paham? Nah, benar udah paham? Bisa nggak jelaskan ke saya? Hah? Oh, belum tahu contohnya. Oh, baik, berarti belum paham berarti kalau belum tahu contohnya. Contohnya sudah tahu. Apa contohnya? Apa itu di akhir kalimat? Apa itu? Ini juga huruf mad di akhir kalimat nih. Ini kalau kita wakaf juga jadi mad. Akhir ayat. Yakin ke akhir ayat semuanya ada juga di akhir ayat? Kalau wakafnya tidak asli. Udah paham belum? Siapa yang tadi yang paham katanya? Ayah udah paham? Bisa nggak saya minta jelasin di sini? Nggak mau, berarti saya jelasin biar lebih jelas. Baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa pengertiannya tadi? Huruf mat. Mana? Hi ini apa ini? Kenapa mat? Ada ya sukun sebelumnya. Jadi mat apa namanya? Mat tabi'i. Ketemu dengan mim. Ini berharakat. Kalau dia berhenti baru sukun. Makanya arid. Apa ada arid? Nampak-nampak ya. Didatangkan. Harakat yang bukan asli. Maka ketika ada sukun di sini, jadi ini masuk penyebabnya apa? Menyebabkannya dia mat far'i. Karena sukun.
Kalau kan kita diwasalkan ini nggak ada mat fari jadi mat tabii asli. Nah, kan kalau disambung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Ada nggak mat ininya? Ada di sukunya? Nggak ada kan? Jadi mat tabii asli kan? Nah, mat tabii asli kalau disambung. Ini paham atau enggak? Paham? Nah, insya Allah. Nah, berarti karena ini asalnya ar-rahimi, kalau kita wakafkan harakat kasrah menjadi hilang dan mimnya menjadi sukun ar-rahim. Jadi di sini ada mat tabii bertemu dengan sukun arid yang didatangkan karena wakaf. Ar-rahim. Maka boleh dibaca berapa? 2 atau 4 atau 6. Hah? Tergantung. Tergantung macam. Kalau 2 bagusnya disamain 2 terus. Kalau 4 bagusnya 4 terus. Kalau 6 bagusnya 6 terus. Diratain. Adil. Baik. Kemudian apa lagi? Mat lin ya. Mat linnya adalah mat yang terjadi pada huruf yang disukunkan setelah huruf lin. Tahu nggak huruf lin? Waw dan ya sukun sebelumnya fathah. Nah, seperti contohnya wasaifi atau khaufin atau quraisyin. Nah, yang mudah. Tapi kalau diwasalkan ini nggak ada matnya ya. Li'ilafi quraisyin ilafihim. Nah, berarti dia ada matnya kalau hanya wakaf. Karena kalau diwasalkan dia mengikut hukumnya tanwin. Dia jadi idhar. Wa amanahum min khauf, apa setelahnya? Surah apa? Al-Maun. Apa awalnya Maun? Nah, berarti kalau disambung dia bisa ke apa? Atau ini ada basmalah setelahnya ya di pertengahan. Berarti dia menjadi apa hukumnya? Tanwin ketemu basmalah. Iklab. Begitu. Jadi kalau diwasalkan dia mengikut hukum tanwin. Kalau dia bertanwin. Kalau nun sukun berarti ikut nun sukun. Tapi kalau di sini yang contohnya adalah Quraisyin bertanwin, wassaifi nggak ada. Nggak ada pakai tanwin. Jadi kalau diwasal nggak ada ininya, hukum idhar atau idghamnya ya. Karena dia ma'rifah. Memasuki alif dan lam. Berarti di sini berapa kalau kita wakaf? Panjangnya? Karena ya digolongkan ke mat arid disukun karena penyebabnya adalah sukun karena wakaf. Sukun karena wakaf. Udah paham atau mau ditulis lagi? Udah. Baik. Sekarang kita bahas. Udah bagian berapa sekarang? Pertemuan 2. Kaidah yang terkuat dari 2 sebab mat. Kaidah yang terkuat daripada 2 sebab mat. Jadi kalau ada 2 sebab mat berkumpul pada satu kata, maka kita ambil yang terkuat darinya. Ini disebutkan Ibnu Jazari dalam Matan Thayyibah wa aqwas sababaini yastaqil, dan penyebab yang terkuat berdiri sendiri atau digunakan. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Ibrahim Al-Syahata As-Samannudi, berkata dalam kitabnya atau bukunya Matan La'ali'il Bayan, aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadun fisalin fabadal wa sababa maddin idama wujida fa inna aqwa sababaini infarada. Ya, mat yang paling kuat dalam mat apa? Lazim, kemudian diikuti
mat musallalu, kemudian mat badal. Nah, ketika dua penyebab berkumpul pada satu mat, maka gunakan penyebab yang terkuat. Nah, kita lihat di sini. Mat lazim dan mat badal berkumpul. Mat lazim mau ditulisin nggak usah? Mat lazim dan mat badal berkumpul. Mana mat badalnya? Nah, ini. Mana yang menyebabkan mat lazim? Tasdid. Nah, di sini di mim ini ada dua huruf yang dijadikan satu. Yang pertama apa? Sukun. Yang kedua berharakat. Digabung menjadi satu. Nah, kemarin sudah disebutkan kalau istilahnya dalam ilmu saraf apa? Mudha'af atau tad'if. Nah, berarti karena di sini ada yang diidghamkan, yang dilambangkan, berarti ini mat apa namanya? Lazim, mukhafaf atau mutsaqal? Mutsaqal. Nah, di sini apa tadi itu? Aqwal mududi lazimun. Berarti mat yang paling kuat di sini adalah azim. Yang menjadi penyebab mat badal apa? Ada hamzah sebelum alif. Yang menjadi penyebab mat lazim adanya sukun setelah alif. Ada sukun setelah alif. Nah, yang kuat yang mana disebutkan tadi? Mat lazim. Maka kita gunakan penyebab yang kuat yaitu mat lazim. Tinggalkan mat badalnya. Harus dibaca 6. Gak boleh baca 2. Udah paham? Udah. Nah, kita pindah lagi. Yang kedua mat wajib dan mat badal berkumpul. Apa contohnya di situ? Ri'a. Ri'a an-nas. Ri'a. Ri'a. Mana mat badalnya? Nah, ini. Mana penyebab wajibnya? Ada hamzah setelah alif. Mana penyebab mat badal? Hamzah sebelum alif. Mana penyebab mat wajib? Hamzah setelah alif. Penyebab yang kuat adalah mat wajib. Maka di sini disebutkan lazimun famattasal. Sedangkan mat badal disebutnya jadi hukum kelima kan? Berarti yang kuat mana? Mat wajib. Maka ini bacaan 2 harakat tinggalin. Bacanya 4 atau 5. Kalau wakaf 6. Kalau wakaf boleh 6. Karena dia di akhir kata. Nah, udah dipahami nih belum? Udah. Nah, kita pindah lagi. Majais mufasil dan mat badal kumpul. Contohnya ro'a aidiyahum. Ro'a aidiyahum. Nah, di sini mana mat badalnya? Mengapa disebut mat badal? Ada hamzah sebelum alif. Kenapa disebut mat jais? Yang terpisah. Ketika berkumpul 2 penyebab mat, pertama badal, yang kedua mat jais
munfasil, maka yang terkuat adalah mad jaiz munfasil. Maka ini ditinggalin bacanya 2. Hanya 4 atau 5. Kecuali dalam jalur thayyibah maka boleh dibaca 2. Kalau kita baca 2 sebelumnya. Nah, apa lagi? Mad wajib, muttasil dan mad arid berkumpul. Nah, sudah dijelasin tadi. Diulang-ulang lagi biar mantap ya. Apa contohnya? As-su'a. As-su'a. Apa penyebab mad arid? Hah? Nah, baik, kita dulu. Apa penyebab mad wajib? Ada hamzah setelah huruf mad, yaitu ini mad apa nih? Mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu kata. Berarti dia menjadi mad wajib. Nah, penyebab arid apa? Ini nggak dibaca a kalau kita waqaf. Nah, maka kalau kita waqaf, muni bolehnya berapa tadi? 4, 5, 6. Dan nggak boleh di sini ada 2. Hukum matsuk arid li sukun kan boleh ada 2. Maka ini nggak boleh ada 2 di sini. Karena lebih kuat penyebab badalnya. Mad apa? Mad wajibnya. Nah, daripada mad aridnya. Sudah paham? Ini udah paham belum? Belum? Kita ulang. Dalam kata as-su'u terkumpul 2 penyebab mad. Terkumpul apa? 2 penyebab mad. Yang pertama adalah mad apa? Wajib. Apa penyebabnya mad wajib? Ada mad tabi'i, setelahnya hamzah yang terkumpul dalam satu kata. Berarti itu mad apa namanya? Mad wajib. Nah, ini berarti ini penyebabnya mad wajib. Apa penyebabnya mad arid? Harakat hamzanya dirubah menjadi sukun kalau waqaf. Artinya didatangkan, dinampakkan sukunnya kalau waqaf. Nah, di sini ketika kita sukun maka berkumpul 2 penyebab mad. Yang pertama penyebabnya wajib, yang kedua penyebabnya arid. Maka kalau kita waqaf boleh baca 4 atau 5. Nah, boleh nggak dibaca 2? Mad arid boleh dibaca 2 harakat. Mengapa di sini nggak boleh? Karena mad wajib lebih kuat daripada penyebabnya mad arid. Jadi paham? Apalagi yang kelima. Mad arid disukun dan mad badal berkumpul. Ma'ab tubalahu muhus. Ma'abid. Mana mad badalnya? Nah, penyebab mad badal apa? Ada hamzah sebelum penyebab mad arid li sukun. Ada sukun setelah alif. Ini apa di sini? Huruf ba sukun yang diwakafkan merupakan penyebab mad arid ya. Ketika berkumpul 2 penyebab di sini, yang pertama penyebab badal, yaitu
hamzah sebelum alif. Yang kedua penyebab mad arid lisukun yaitu ba yang sukun kalau diwakafkan pada kata ma'ab. Maka diambil penyebab yang terkuat. Apa penyebab yang terkuat? Mad arid lisukun. Maka kalau kita baca mad arid lisukun dari awal 4, maka bacanya 4 terus, ini nggak boleh 2 di sini. Karena badalnya hanya lemah. Beda kalau kita baca sebelumnya 2, maka boleh baca 2. Mengikut mat aridnya, bukan mat badalnya. Nah, sudah dipaham? Nah, berarti kita sudah selesaikan penjelasan. Nah, sebelumnya mat arid kan boleh dibaca 6. Berarti kalau kita baca 6 harokat mat aridnya dari awal, berarti mat badalnya nggak boleh dibaca 2, harus ikut 6 seterusnya karena mat badalnya lemah ya. Maka kita lihat urutannya sesuai tadi. Kalau ada berkumpul 2 penyebab mat dalam satu kata, maka lihat urutannya itu. Utamakan yang lazim. Kalau nggak ada lazim, cari mat wajib, muttasil. Kalau nggak ada mat wajib, berarti mat arid. Kalau nggak ada mat arid, berarti mat jaiz. Kalau nggak ada, berarti mat badal. Nah, itu. Ini sesuai dengan urutan ya. Kalau berkumpul, lihat. Oh, ini urutan pertama. Ini kalau nggak ada, cari lagi urutan kedua. Kalau nggak ada, baru urutan ketiga. Kalau nggak ada, baru urutan keempat. Baru urutan kelima. Nah, udah paham? Baik. Nanti pekan depan kita bahas waqaf dan ibtida. Kita praktek. Dia 6 nah. Sudah 1 jam punya, hampir 1 jam penjelasan ini. Nggak apa-apa dah. Ingat di murajaah ya. Kemudian siapa yang sudah hafal di sini jazariyahnya?